Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan ayat-ayat pilihan, ayat-ayat yang sebaiknya segera diketahui sebelum mengetahui ayat-ayat yang lainnya. Yang pada pertemuan kemarin kita sudah membicarakan ayat yang ke-65. Sekarang kita menuju ke ayat 69. Pada ayat 69 dari surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Waman dan barang siapa yuti'illah, dia mentaati Allah, war rasul dan rasul. Maksudnya barang siapa mentaati Allah dan mentaati rasul itu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mentaati maksudnya menuruti, mematuhi, mengikuti, pokoknya taat kepada Allah dan Rasul. Faulaika, maka itulah mereka, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, mereka itu nanti bersama, beserta atau bersama alladzina, orang-orang yang an'amallahu, Allah telah memberi nikmat alaihim, kepada mereka. Para muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, dulu ketika kita mempelajari surat Al-Fatihah ini ya, perhatikan ayat 69 ini. Ketika kita mempelajari surat Al-Fatihah, di sana ada ayat yang berbunyi seperti ini. Ihdinas siratal mustaqim. Begitu ya. Ihdina, tunjukilah kami, maksudnya tetapkanlah kami selalu di atas petunjukmu ya Allah ya. Tunjukilah kami, tetapkanlah kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Maksudnya tetapkanlah kami selalu berada di atas jalan yang lurus selama hidup kami ya Allah. Sekarang, besok dan seterusnya sampai mati, tetap berada di atas jalan yang lurus. Itu permohonan kita kepada Allah di setiap rakaat kita sholat. Jadi minimal setiap hari seorang muslim mengucapkan kalimat ini sebanyak 17 kali. Minta ditunjuki oleh Allah jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Dijelaskan oleh Allah pada ayat yang ke-7. Siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dhalin. Tuh ya. Jalan yang lurus adalah sirata, jalan alladzina, orang-orang yang an'amta, engkau telah memberi nikmat alaihim, kepada mereka. Jadi jalan yang lurus yang kita minta dalam setiap kali kita sholat, dalam saat kita membaca Al-Fatihah itu, kita selalu itu meminta jalan yang lurus. Nah, saudara tahu apa enggak jalan yang lurus itu apa? Apa jalan ini? Jalan Kelapa ini lurus juga ini. Atau jalan Kopi Selatan ini lurus tuh. Dari selatan, dari sebelah utara ke selatan. Atau jalan Ayani itu lurus juga itu. Apa itu? Bukan itu. Jalan yang lurus itu adalah tafsirnya satu al-Islam. Jalan yang lurus itu adalah Islam. Yang kedua jalan yang lurus adalah Al-Quran. Nah, lalu jalan yang lurus juga jalan oleh Allah sendiri dijelaskan. Kalau tadi penjelasan dari Nabi kita bahwa jalan lurus adalah Al-Quran, itu penjelasan atau tafsir dari Nabi kita sendiri. Kemudian jalan lurus adalah juga Al-Islam, itu juga dari Nabi. Nah, kalau ini dari Allah sendiri langsung. Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang engkau Allah telah memberi nikmat kepada mereka. Siapa ini orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah? Disebut di dalam surat An-Nisa tadi. Jalan yang lurus ditambah di belakangnya ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka, waladdallin, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Bukan jalan orang-orang atau manusia yang dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah, yaitu orang-orang Yahudi. Dan bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang Nasoro. Bukan itu yang kita minta. Jalan yang adalah al-Islam. Nah, di dalam surat ini diterangkan jalan lurus adalah jalan yang jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Dan mereka itu adalah seperti yang tersebut di dalam surat An-Nisa ayat 69 ini tadi yang kita sedang pelajari. Inilah dalam surat An-Nisa 69 Allah berfirman, wa may yuti'illah, dan barang siapa selalu mentaati Allah. Lihat nih pakai fi'il mudhari ini, yuti'u. Ini asalnya bunyinya yuti'u. Ya. Lalu karena bersambung dengan alif lam, lafzul jalalah ini jadinya tidak menjadi yuti'ullah, susah bacanya. Jadi dibaca yuti'illah. Nah, dia lebih lanjutnya ibu-ibu yang di belakang itu bicaranya Bu Aminah. Ini kenapa ini kok dibaca ain ya? Apa enggak bisa dibaca yuti'ullah? Nah, ayatnya bunyinya begini. Wa may yuti'illah, dan barang siapa selalu sekarang dan seterusnya selalu taat kepada Allah dan Rasul war Rasul, faulaika, maka mereka itu ma'alladzina an'amallahu alaihim, bersama orang-orang yang Allah telah memberi nikmat kepada mereka, bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Minan nabiin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, dan para orang-orang yang jujur, orang-orang yang siddiq, yang benar, yang benar-benar imannya, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Jadi jalan yang lurus adalah kata Allah jalannya para nabi, jalan yang ditempuh, jalan hidup yang ditempuh oleh para nabi, oleh orang-orang siddiq, oleh para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Wahasuna, dan sebaik-baik ulaika mereka,
Itu bahasanya Al-Quran, bahasanya Allah begitu. Dan sebaik-baiklah mereka rafiqo, teman. Kalau bahasa kita, mereka itulah sebaik-baik teman. Jadi teman yang baik adalah kalau kita punya teman, punya sahabat, Nabi, seorang Nabi. Nah, Nabi sudah enggak ada. Kalau Nabi enggak ada, terus kita berteman dengan siapa? Dengan warasatul anbiya, pewaris para nabi. Siapa itu pewaris para nabi? Nabi sendiri pernah ngomong, pernah bersabda, wal ulama warasatul anbiya, dan para ulama adalah pewaris nabi-nabi. Para ulama itu pewaris Nabi. Ulama-ulama itulah yang mewarisi ajaran Nabi, yang memegang teguh ajaran Nabi, kemudian mengajarkannya kepada umat. Tetapi perlu diketahui oleh saudara sekalian, ulama itu ada dua macam. Ada ulama ul akhirah, kata Imam Al-Ghazali, kalau saudara percaya sama Imam Al-Ghazali. Karena ada sebagian muslimin tidak suka sama Imam Al-Ghazali, antipati, baca kitabnya pun nggak mau. Ada sebagian muslimin, ada sebagian saudara kita baca kitab Ihya Ulumuddin itu, Ihya Ulumuddin. Mereka nggak mau baca kitab itu. Kenapa? Karena di dalam banyak hadis dhaif. Ya nggak apa-apalah, hadis dhaif yang dhaif ya nggak usah kita baca atau nggak usah kita ambil. Yang sahih banyak kok. Kata Imam Al-Ghazali, ulama itu ada dua macam. Ada ulama ul akhirah, ulama akhirat, atau ulama ul khair, ulama yang baik, dan ada ulama usu, ulama yang jelek. Loh, ada ulama jelek? Ada. Ulama usu atau ulama dunia. Ulama usu, ulama su atau ulama dunia, yaitu ulama yang mengajak umat berebut dunia. Tuh. Padahal ulama itu tugasnya mengajari umat supaya mencapai apa yang ada di akhirat sana. Urusan dunia itu nanti Allah yang ngatur. Jadi sebetulnya Bapak Ibu dan sekalian, kita ini diberi kemudahan oleh Allah dengan Al-Quran ini. Kalau kita mengikuti matui Al-Quran ini, sudah hidup saudara akan dijamin oleh Allah. Allah yang akan menjamin. Saudara gak usah susah-susah cari uang datang sendiri kok. Allah yang datangkan itu kepada kita. Kalau saudara benar-benar takwa kepada Allah, syaratnya itu. Wa may yattaqillah, ya, ini bisa baca nih suratnya. Nah, kita lompat ke ayat yang penting juga. Yang penting artinya yang pilihan juga. Ini dalam surat At-Tolak, mulai dari surat yang ke-65, mulai dari ayat yang kedua. Ini loh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Waman, dan barang siapa yattaqillah, dia selalu bertakwa. Yattaqi pakai fi'il mudhari lagi. Fi'il mudhari kata kerja sekarang dan yang akan datang. Jadi sekarang bertakwa, yang akan datang juga tetap bertakwa. Wa may yattaqillah, dan siapa yang dia bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, dia Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Kita seringkali hidup mengalami kebuntuan. Aduh, ini terus bagaimana kalau begini nih? Apa yang kita lakukan nih? Gak bisa berbuat apa-apa nih, ada penghalang ini. Ada yang menghalangi kita gak bisa mencapai tujuan. Gak ada jalan keluarnya apa nih? Kita buntu ini. Allah akan ngasih jalan keluar. Di saat kita tidak tahu jalan keluar, Allah akan memberi kepada kita jalan keluar. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuk dia jalan keluar dari segala masalah, dari segala urusan. Kalau percaya kepada Allah, kalau yakin kepada Allah.
Masalahnya kita yakin apa enggak kepada Allah. Kadang-kadang kita enggak yakin juga kepada Allah. Apa iya sih? Ya itu namanya enggak yakin kamu. Kalau dengar firman Allah, jangan sekali-kali bilang apa iya sih, jangan. Itu namanya saudara ragu-ragu kepada Allah. Allah itu maha benar kok. Enggak pernah dia ngomong bohong. Allah itu enggak pernah. Itu. Allah akan menjadikan untuk dia jalan keluar. Bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa yarzuqhu, dan dia akan selalu memberi rezeki kepadanya min haitsu, dari arah yang la yahtasibu, dia tidak menyangka, tidak mengira. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah akan diberi oleh Allah rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Tiba-tiba datang orang ketemu ngasih duit. Udah lama nggak ketemu. Ketemu dikasih duit. Alhamdulillah. Ini uang apa ini? Halal itu halal. Itu bukan buang korupsi itu ya. Ambil aja. Ini saya sekarang lagi diberi rezeki oleh Allah nih. Saya kasih bagian kamu. Kamu sahabat namaku, lama kita nggak bersua. Nah ini ya. Kamu kabarnya gimana kamu? Saya begini-begini aja dari dulu, begini-begini aja. Begini itu nggak jadi apa-apa maksudnya, nggak jadi orang, jadi ketek. Jadi ini bercanda aja ya, jangan dibawa ke hati. Jadi Allah akan memberi rezeki kepada dia dari arah yang tidak dia sangka. Yang tidak dia sangka, tadinya pasarnya sepi, aduh sekarang dagang sepi, orang-orang sudah mau datang ke tokoku beli baju, nggak ada, pada beli lewat online, aduh sepi. Tiba-tiba datang hari ini, hari kemarin dulu datang betul-betul ke tokonya, alhamdulillah, dapat rezeki sampean. Rezeki itu pemberian Allah kok. Rezeki itu ada di tangan Allah Pak. Tinggal kita minta aja. Kita diajari oleh Allah setiap kali sholat. Rabbi firli warhamni Rabbi firli warhamni wahdini warzuqni. Apa lagi? Macam-macam itu lafalnya ya. Yang terkenal Rabbi firli warhamni warzuqni wahdini. Itu. Ada tambahan lagi. Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada juga yang begitu. Ya, itu minta rezeki kepada Allah setiap kali kita sholat. Jadi siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari segala persoalan hidupnya, dan Allah akan memberi rezeki kepada dia dari arah yang tidak dia sangka. Dan ditambah lagi, wa may yatawakkal 'alallah, dan siapa saja yang tawakal kepada Allah, ya tawakal pakai fi'il mudhari' lagi ini. Siapa yang selalu tawakal kepada Allah, fahuwa hasbuhu, maka dia Allah akan mencukupinya. Allah akan mencukupi semua keperluannya. Enggak akan kurang. Enggak ada istilah kurang bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Selalu dicukupi oleh keperluan hidupnya. Terus bukan hanya itu, innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah itulah yang menyampaikan urusannya. Allah itu yang menyampaikan segala urusan kita menjadi kenyataan, menjadi berhasil. Ya Allah itu penyebabnya. Ya, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Hanya saja Allah berfirman, qad ja'alallah, sungguh Allah itu telah menjadikan likulli syai'in, untuk segala sesuatu, qadron, ketetapan atau ukuran, batas ya. Jadi tidak ya, kita bisa lihat ini, tunggu dulu, satu ini ya, dua. Yang masih ada lagi satu lagi di belakangnya ini. Nah ini, wa may yattaqillaha, dan siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, dia akan menjadikan untuknya min amrihi, dari urusannya, yusra, kemudahan. Allah jadikan kemudahan dalam segala urusannya. Apa enggak enak Pak, hidup urusannya dimudahkan.
Oh itu paling enak itu sudah. Orang lain kesulitan, dia mudah. Kenapa? Karena dia bertakwa kepada Allah, yakin kepada Allah sepenuhnya. Oh Allah akan menjadikan kemudahan dalam segala urusannya. Bukan hanya itu, masih ada satu lagi, itu yang ketiga, yang keempat di akhir ayat ini. Wa may yattaqillah, dan siapa yang selalu bertakwa kepada Allah. Akibat dari takwa, ya, kalau kita bertakwa, satu tadi diberi rezeki dari arah yang yang pertama tadi dijadikan, diberi jalan keluar dari segala masalah. Tuh, yang kedua diberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Yang ketiga dicukupi keperluan hidupnya. Yang keempat, nah ini dimudahkan segala urusannya. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, wa may yattaqillah, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atih, yukaffir, dia Allah akan menutupi, yukaffir, menutupi. Kafir itu orang yang menutupi. Kafirun bahasa Arabnya. Kafirun orang yang menutupi. Kafaro yakfuru kufron, itu menutupi. Jadi orang kafir itu menutupi. Menutupi apa? Menutupi kebenaran. Kebenaran harusnya ditampakkan, oleh orang kafir ditutupi. Berusaha untuk tidak ditampakkan. Jadi orang kafir benci kepada kebenaran. Kebenaran itu harusnya ditampakkan. Ini loh yang benar tuh begini loh. Semua manusia tuh pasti suka kepada kebenaran. Dia nggak suka kepada kebohongan. Semua manusia nggak suka kepada kebohongan, tidak suka kepada pengkhianatan. Nggak suka. Nggak ada manusia yang suka sama orang yang berkhianat, sama orang yang berbohong. Nah, Allah mengajari kita untuk menjadi orang yang beriman. Jangan menjadi orang yang kufur atau kafir, menutupi kebenaran, menutupi keimanan. Ya, menutupi kebenaran. Nah, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menutupi anhu, dari dia, sayyiatihi, kejelekan-kejelekannya. Semua orang itu punya kejelekan, Pak. Walaupun dia sudah beriman. Walaupun dia sudah beriman, dia masih bisa berbuat jelek, masih bisa berbuat dosa. Tapi Allah akan menutupi perbuatan dosanya itu. Ditutupi Allah, tidak ditampakkan. Di akhirat nanti ditutupi oleh Allah, tidak ditunjukkan kepada semua orang. Padahal nanti di akhirat, Pak, semua ditampakkan. Di hari akhirat tuh mengerikan, Pak, benar-benar mengerikan. Karena Allah berfirman, ini kita baru sampai di sini ya. Nanti kita kembali ke surat At-Tolak lagi, sebelum kembali ke surat An-Nisa. Nih, kalau sampai tidur nggak paham ini, pasti nggak paham. Tidur sekalian aja yang nyenyak gitu. Saya kasih kesempatan, saya tinggal ke kamar mandi. Ini nih, ada sebuah surat di dalam Al-Quran. Ini juga dihafal oleh anak-anak kecil, anak-anak kita, anak-anak madrasah kita ini. Suratnya ada di surat yang ke 86. Wah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya surat At-Tariq. Surat At-Tariq. Ya, At-Tariq itu bintang yang memancar, ya, bintang yang terang. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Demi langit, demi bintang. Wa ma adraka mat-tariq, dan tahukah kamu apa tariq itu? Tariq ya ini an-najmus saqib. Bintang yang menetap, dia bersinar tetap di tempatnya, tapi dia bersinar cerah. Ya, bukan Torik anaknya ya, Lina, mana Lina? Oh, Lina enggak hadir, tidur. Jadi demi langit, demi bintang, dan tahukah kamu apa itu At-Tariq? At-Tariq adalah bintang yang menetap di tempatnya. Lalu Allah setelah bersumpah pada 3 ayat, ini jawab sumpahnya, jawab qasamnya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin, tidaklah setiap diri
lama kecuali alaiha atas dia hafiz ada penjaga. Tidaklah setiap manusia kecuali dia ada penjaganya. Manusia itu dijaga oleh malaikat hafadzah yang menjaga dia. Nah, setiap manusia itu dijaga oleh satu malaikat. Ya. Di samping ditemani juga iblis, korin yang namanya iblis, setan bukan iblis, setan, anak buahnya iblis. Iblis itu hanya menggoda Nabi Adam alaihissalam. Kalau anak buahnya iblis, anak turunnya iblis itu namanya setan, itu yang menggoda manusia. Ya. Jadi setelah Allah berfirman begini, lalu pada ayat yang berikutnya, falyanzuril insanu mimma khuliq, maka hendaknya manusia memperhatikan mimma khuliq, dari apa dia diciptakan. Manusia yang sudah berhasil di dunia ini, berhasil menang, jadi orang nomor 1 atau orang nomor 2, atau jadi orang kaya atau jadi orang terkenal. Ingat dirimu, lihat dirimu, kamu terbuat dari apa? Khuliqa mimma intafik, manusia itu diciptakan oleh Allah mimma dari air tafikin yang memancar. Kamu terbuat dari air mani, kamu itu air mani yang hina, yang dijual nggak laku. Tuh. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib, air yang memancar itu keluar dari antara sulbi dan taraib. Sulbi laki-laki dan taraib perempuan. Dari air mani yang tercipta menjadi manusia itu berasal dari air mani laki-laki dan perempuan. Lalu Allah berfirman, innahu ala raj'ihi laqadir, sesungguhnya dia Allah untuk mengembalikan manusia tadi yang sudah mati nanti kembali hidup lagi. Laqadirun, sungguh dia maha kuasa. Ayat ini turun gara-gara orang Mekah zaman dulu tidak percaya kalau manusia sudah hidup. Kalau manusia sudah mati, terus nanti akan dihidupkan lagi oleh Allah di alam akhirat, alam yang nanti sesudah dunia ini. Sesudah dunia ini berakhir. Dunia ini ada akhirnya loh, Pak. The end of the world, ada lagunya itu. Orang barat yang menyisakan the end of the world, akhir dari dunia. Tapi lagu, nyanyian, bukan Quran, bukan hadis. Hanya orang barat tahu juga ya ada akhirat ya. Ya, ada akhirat sesudah dunia ini. Jadi sesungguhnya dia Allah itu maha kuasa untuk mengembalikan manusia yang sudah mati menjadi hidup lagi. Kapan? Nanti di akhirat. Terus apa yang terjadi nanti setelah itu? Yauma tublas sarair, pada hari yang akan ditampakkan segala rahasia. Loh ini loh Pak, ngeri nih. Surat At-Tariq surat 96, kita coba lihat tafsir Ibnu Abbas ya, tafsir yang pendek-pendek aja. Surat 89 tadi ya kalau nggak salah ya namanya ya, surat 86 ya. 86 ayat 6 tadi ya. 9 ya. Yauma tublas sarair, pada hari akan ditampakkan segala yang rahasia. As-sarair itu apa namanya? Jamak dari kata asirru. Asirru itu satu rahasia. Kalau as-sarair itu banyak rahasia. Jadi akan ditampakkan segala rahasia. Ya, ini yauma tubla sarair kata Ibnu Abbas, maksudnya yauma harus sarair, akan ditampakkan segala sesuatu rahasia. Wa huwa, dan dia Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu wakil, wakala ilar rajul, menyerahkan kepada setiap orang yang la yu'allimhu ghairahu, tidak Allah ajarkan kepada dia selain kepada orang tadi. Jadi Allah itu mengetahui segala sesuatu yang seseorang menyembunyikannya, dan nanti di akhirat akan ditampakkan. Nanti di akhirat akan ditampakkan segala rahasia. Ini tafsir Ibnu Abbas. Kalau tafsir yang modern nih surat
86 ini surat 86 ini ayat yang ke-9 tadi ya. Ayat yang ke-9 apa kata tafsir ini? Nah ini. Yauma tublas syara'ir. Yauma tublas syara'ir, pada hari akan ditampakkan segala rahasia, maksudnya yauma tuhbarus syara'ir. Pada hari yang akan dikabarkan as-syara'iru, segala rahasia-rahasia, fayukshafu, lalu dibukalah oleh Allah amma kanat tadmuruhul qulub, dari apa yang menyembunyikannya hati-hati manusia ini, dari apa yang disembunyikan oleh hati. Jadi rahasia itu ya sesuatu yang disimpan dalam hati, sesuatu yang tidak diomongkan oleh mulut kita, disimpan dalam hati. Apa itu contohnya? Minan niat. Niat itu ada di hati Pak, tempatnya bukan di mulut ya. Demikian juga wal aqaid, dan tentang akidah, wa ghairiha, dan yang lainnya. Nanti akan diberitakan oleh Allah di akhirat sana semua rahasia manusia ini Pak, Bu. Makanya kita jangan sampai mempunyai rahasia yang buruk-buruk, itu jangan ya. Kita boleh menyimpan rahasia, kita boleh yang orang lain tidak pantas mengetahui, karena itu masalah pribadi, masalah aib, masalah kekurangan kita atau kekurangan orang, udah biarin aja. Kekurangan orang itu ada, kekurangan kita juga banyak. Makanya kalau kita melihat ada orang punya aib, punya kekurangan, ya udah itu jadi pelajaran buat kita. Kamu juga punya aibnya orang, nggak usah disebar-sebarkan tanpa ada keperluannya. Kalau ada keperluannya boleh, ya. Jadi kalau nggak ada keperluannya nggak boleh. Jadi ini tadi kita kembali ke surat An-Nisa tadi ya. Surat An-Nisa ayat ke berapa tadi Pak? 69. Nah ini loh. Dari surat An-Nisa 69 kita lari ke surat apa tadi itu? Dari 69 ini kan kita mau bicara ini ya. Wa may yuti'illaha war rasul, dan siapa yang selalu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, fa ulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim, maka mereka nanti bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Apa maksudnya bersama orang-orang yang diberi nikmat? Yang mereka adalah minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, dan para siddiqin, wasyuhada, dan para syuhada, wassolihin, dan para solihin. Apa yang dimaksudkan oleh ayat ini? Nah, ada tafsirnya di sini juga, tafsir yang ringkas ini. Ya, surat An-Nisa ayat 69 kita ambil dari Mukhtasar Tafsirul Quran, ringkasan tafsir Al-Quran. Ayat 69 kita lihat di sini. Apa penjelasan para ulama? Ini yang menyusun para ulama, bukan satu ulama. Banyak ulama tafsir, tapi ulama tafsir zaman sekarang ya, bukan ulama tafsir zaman dulu-dulu, bukan. Mereka membaca dari para pendahulu mereka lalu menyimpulkan seperti ini. Wa may yuti'illah, dan siapa yang taat kepada Allah, war rasulah, dan taat kepada Rasul, fahuwa, maka dia ma'a, bersama, man, orang yang an'amallahu alaihim, Allah memberi nikmat kepada mereka. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, yaitu para nabi. Bersamanya bagaimana? Bidukhulil jannah, bersama masuk surga. Masuk surga bersama mereka. Bisa jadi di surga bersama dengan mereka. Bersama siapa? Minal anbiya, bersama para nabi. Ini surga kelas yang paling tinggi nih, tempatnya para nabi, surganya para nabi, tempat di surga yang di situ berkumpul para nabi, itu surga yang tingkatannya paling tinggi. Kalau boleh dikatakan yang paling bawah tingkat 1, yang paling tinggi tingkat 100. Surga itu 100 tingkat Pak. Ya, terus wasiddiqin, dan bersama orang-orang yang siddiq. Siapa itu? Orang yang siddiq adalah alladzina, orang-orang yang kamila,
Ini dibaca Kamila, boleh dibaca Kamula, boleh dibaca Kamila, Kamala juga bisa. Orang-orang yang sempurna tasdikuhum, pembenaran mereka bima ja'at bihi rasul, kepada apa yang rasul telah datang dengannya. Jadi orang-orang yang siddiq artinya orang-orang yang membenarkan semua ajaran rasul dengan sebenar-benarnya. Ya. Wa amilu bihi, dan mereka beramal dengan ajaran rasul. Itu as-siddiqin. Jadi kita ini, kalau kita menjadi nabi nggak mungkin, ya. Nggak ada di antara kita yang jadi nabi, nggak mungkin, dan tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa menjadi orang siddiq, bisa. Bagaimana caranya? Kita harus sempurna dalam membenarkan Islam. Tidak boleh ragu-ragu pada Islam sedikit pun, tidak boleh. Dan kita harus hidup beramal dengan Islam. Hidup dengan Islam. Karena kita orang Islam. Sebagaimana saudara kita yang beragama Nasrani hidup dengan cara Kristiani. Sebagaimana saudara kita yang beragama Hindu, mereka hidup dengan cara agama Hindu. Bagaimana saudara kita yang beragama Buddha, mereka hidup dengan cara agama Buddha. Ya, biarin masing-masing orang menjalani hidup sesuai dengan keyakinannya. Kita orang Islam harus yakin kepada Islam. Aneh kalau ada orang Islam nggak yakin sama Islam. Itu namanya orang munafik. Aneh tuh. Kemudian setelah kita membenarkan ajaran Islam, wa amilu bihi, kita termasuk orang yang seperti disebut oleh para ulama, mereka beramal dengannya. Wa syuhada, sedangkan yang namanya asyuhada, para orang-orang yang mati syahid adalah alladzina, orang-orang yang kutilu fi sabilillah, mereka telah terbunuh di jalan Allah. Seperti saudara-saudara kita yang dibom oleh pasukan Israel padahal masih masa gencatan senjata. Kurang ajar kan Israel itu. Masa gencatan senjata itu loh, perangnya istirahat, itu mereka ngebom loh gimana. Makanya jangan pernah percaya sama orang Yahudi, sama orang Amerika Yahudi itu jangan pernah percaya. Ngomong kosong, bohong itu, pembohong. Nah, mereka lagi enak-enak tidur, siap persiapan sahur, dibom loh Pak. Coba bayangkan tuh, kayak apa itu, Masya Allah. Kita nggak bisa berdoa kecuali berdoa Allahumma anji ihwanana fi Filastin, Allahumma alaika bi amrikiyin wa israiliyin. Dah gitu aja sudah. Wa mazzikhum kula mumazzakin ya qawi ya matin wa dammirhum tadmira. Itu sudah, berdoa begitu saja sudah. Yang terakhir wasolihin, dan orang yang taat kepada Allah dan Rasul akan bersama orang-orang yang soleh masuk ke dalam surga. Siapa orang-orang yang soleh? Orang yang soleh adalah alladzina, orang-orang yang soluhat atau solahat. Baik zawahiruhum, zahir mereka, lahiriah mereka, wa bawatinihim, dan batin mereka. Fasoluhat a'maluhum, maka baik juga amal mereka, amalan-amalan mereka. Orang-orang yang soleh adalah orang yang soleh lahir dan batin, maka amalan mereka juga pasti soleh. Wahasuna ulaika rafiqo, dan sebaik-baik mereka itu teman, mereka sebaik-baik teman. Ma'ahsana ulaika min rufaqa'a fil jannah. Alangkah baiknya mereka, yaitu teman-teman yang ada di surga. Alangkah baiknya kalau kita punya teman, bukan hanya teman di dunia, di surga, sampai surga kita bersama dia. Maka Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahabba, kata Nabi. Almar'u, seseorang itu, ma'a, akan bersama, man ahabba, orang yang dia cintai. Maksudnya, kalau kita hidup cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, nomor satu kan cinta itu kepada Allah, nomor dua cinta kepada Rasul. Kalau kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasul, nanti di akhirat kita akan bersama Rasul, dan mungkin juga bersama para nabi-nabi yang lain, karena para nabi juga surganya sama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, cuma nabi kita yang masuk surga duluan, nabi yang lainnya di belakangnya. Masya Allah, ya. Terus kita akan bersama dengan para rasul di surga sana. Itu orang akan bersama orang yang dia cintai. Kalau kita hidup mencintai Rasul, ya kita akan bersama Rasul.
tapi tidak omong tok. Kalau bahasa Solo omong tok. Kalau bahasa Jakarta omong doang. Kalau bahasanya Prabowo omon-omon. Sama aja tuh maksudnya tuh. Yang omon-omon siapa? Ya yang ngomong itu sendiri. Jadi saudara sekalian, kita ini diajari oleh Allah supaya menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, supaya kita bisa bersama mereka di dalam surga nanti. Nah, tidak semua orang bisa mendapatkan ini. Makanya Allah menyatakan di belakangnya, "Dzalikal fadlu minallah." Itulah karunia dari Allah. Wa kafa billahi alima. Dan cukuplah Allah sebagai yang maha mengetahui. Ya. Ini ayat 69 sampai 70. Ayat 71 kita lewati, 72, 73, 74 kita lewati terus sampai ayat 76. Nah, 76. Ini 76 ya. Iya, 76. Ini ayat 76 dari surah An-Nisa. Allah berfirman di sini, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaiton inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman, orang-orang yang beriman kata Allah, yuqatiluna fi sabilillah. Kalau mereka berperang, mereka berperangnya di jalan Allah, di jalan membela kebenaran, bukan membela kebusukan, kebatilan, kebohongan, kemunafikan, kezoliman. Ya, orang beriman itu kalau berperang, mereka berperang di jalan yang benar, di jalan Allah. Sebaliknya, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir itu yuqatiluna fi sabilit taghut. Kalau mereka berperang di jalan setan. Jadi kalau mereka berperang berkelahi itu dalam rangka memenuhi kemauan setan, perintah setan. Nah, untuk diketahui setan itu ada dua jenis. Ada minal jinnati wan nas, ada dari jenis bangsa jin dan ada setan dari jenis manusia. Itu sama saja bahayanya itu. Bedanya kalau dari bangsa jin kita nggak bisa lihat, kalau dari bangsa manusia kita bisa lihat, makan dia, minum bisa lihat kita, manusia kok. Tapi sebenarnya dia itu setan itu. Ya itu kata Allah begitu. Nah ini peringatan buat kita bahwa kalau ada peperangan di dunia ini ya ada dua kubu, satu membela kebenaran, satu membela kebatilan. Nah kalau orang yang beriman dia tidak mau berperang kecuali membela yang benar, bukan membela yang bayar. Ya udah cukup sampai sini aja, nggak usah teruskan. Banyak orang sakit hati nanti. Nah sekarang kita menuju ke ayat 77. Nah ayat 77 ini panjang Pak. Ini berbicara tentang dulu ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan orang-orang beriman pada waktu itu untuk berangkat berperang melawan orang-orang yang mau membunuh Nabi Muhammad SAW, mau menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka disuruh berangkat perang oleh Allah. Di antara mereka ada yang tidak mau berangkat perang. Lalu mereka berkata begini, ini Allah ceritakan keadaan mereka. Falamma kutiba alaihimul qital, maka ketika diwajibkan kepada mereka berperang, idza tiba-tiba atau ketika itu farikum minhum, sebagian dari mereka orang-orang Islam itu yahsyaunan nas, mereka takut kepada manusia, kakhosyatillah, seperti takut kepada Allah. Takut kepada manusia seperti takut kepada Allah, enggak boleh. Kepada Allah kita tuh hanya boleh takut kepada Allah, enggak boleh takut kepada siapapun. Itu ajaran Allah kepada gitu. Orang beriman harus berani, dia hanya boleh takut kepada Allah.
Lah aku takut sama kecoa, bukan takut, geli atau jijik tuh. Kan ada anakku termasuk yang takut sama kecoa. Weh, lari dia kalau ada kecoa. Kecoa gitu kok lari ya. Sama anak yang lain dipegang nih janturnya dipegang sungutnya itu. Enggak makanya gini aja lari takut. Ada lagi ipar saya, adik ipar saya itu takut sama kucing, Pak. Namanya kucing itu Masya Allah, teriak-teriak dia. Lihat kucing itu teriak keras banget tuh. Kayak ada gempa bumi gitu, Masya Allah. Ya namanya takut, itu takut manusia, sifat kemanusiaan ya. Takutnya kayak gitu enggak apa-apa, dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau takut kepada manusia disuruh perang enggak mau karena takut menghadapi musuh, itu yang dilarang oleh Allah. Nah, jadi maka ketika diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka takut kepada manusia seperti takut kepada Allah, au asyadda khosyah, atau lebih takut lagi daripada takut kepada Allah. Terus waqalu, dan mereka berkata kepada Nabi kita, mereka berkata begini, Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, lima katabta alainal qital, mengapa engkau mewajibkan kepada kami berperang ya Allah? Kenapa engkau menyuruh kami berperang ya Allah? Nanti kalau berperang kami mati ya Allah. Oh, dia belum tahu. Mati dalam perang fisabilillah itu masuk surga tanpa hisab ya, paling enak itu. Mati masuk surga tanpa hisab, tanpa ditanya-tanya amalannya bagaimana, enggak ada. Proses pengadilan enggak ada. Masuk surga lewat jalan tol, lewat jalan bypass, masuk surga tanpa hisab. Ya, kenapa engkau wajibkan kepada kami perang ya Allah? Laula akhartana, mengapa tidak engkau undurkan kepada kami berperang ini ila ajalin qarib, sampai waktu yang dekat. Kenapa ya Allah? Engkau wajibkan perang sekarang ya Allah. Ditunda dulu aja perangnya ya Allah, jangan sekarang. Tunda sebentar ya Allah, kata mereka begitu. Apa jawaban Allah terhadap omongan itu? Kul, katakanlah wahai Rasulullah, berkatalah engkau wahai Rasulullah kepada mereka yang takut perang itu. Bilang kepada mereka, mereka takut perang karena mereka takut mati. Mereka takut mati karena apa? Mereka masih cinta kepada dunia. Tuh, Allah bilang, kul, katakanlah, mata dunya qalil, kesenangan dunia adalah sedikit. Ini yang penting nih kalimat ini loh Pak. Kesenangan dunia itu kecil kata Allah. Padahal yang namanya kesenangan dunia itu orang terkaya di dunia. Gak tahu sekarang siapa. Kalau dulu George Soros pernah jadi yang terkaya di dunia. Sekarang gak tahu siapa lagi lah. Ya. Terus pemilik Microsoft Word itu, pencipta atau pemilik Microsoft Word itu juga pernah jadi orang, termasuk orang terkaya sedunia. Siapa lagi Pak Agus? Ya banyak, nanti saudara bisa googling itu, cari orang terkaya sedunia itu siapa. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, kesenangan dunia, kekayaan dunia ini seberapapun banyaknya, itu kata Allah mata'un qalil, kesenangan yang sedikit itu. Wal akhiratu, sedangkan akhirat itu khairun, lebih baik, tetapi limanit taqwa, hanya untuk orang yang bertakwa. Hanya orang yang bertakwa saja yang bisa paham bahwa kesenangan yang disiapkan atau kebaikan yang disiapkan oleh Allah di akhirat sana itu jauh lebih baik daripada kesenangan dunia, seluruh kesenangan dunia. Tuh. Kenapa? Karena seluruh kesenangan dunia ini akan ada akhirnya, akan ditinggalkan. Sedangkan kesenangan akhirat tidak akan hilang selama-lamanya, tidak ada putus-putusnya, tidak ada berhenti-berhentinya. Tuh. Ya, wala tudlamuna fatila, dan tidaklah kalian akan dizalimi atau dikurangi sedikit pun balasan pahala kalian, fatila, sedikit pun, satu fatil pun. Fatil itu bungkus dari kulit biji kurma. Biji kurma ada bungkusnya yang tipis itu. Nah, itu namanya fatil. Jadi orang beriman nanti di akhirat
diberi balasannya oleh Allah sempurna, bahkan ditambah berlipat ganda lagi balasannya setiap amal soleh mereka. Ini ayat yang ke-76. 77. Lalu kita lompat lagi ke ayat berapa ini ya? 80 terus kita lewati sampai 90, kita lewati lagi sampai ayat 93. Nah, ini ayat 93. Ini penting ini. Pentingnya bagaimana supaya kita tidak menjalani ayat ini. Nih, ayat yang penting ini untuk kita ketahui segera. Allah bilang apa di ayat 93 ini? Ini nih. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Enggak kuat nafasku. Wa may yaqtul, dan siapa saja yang dia membunuh mukminan, satu orang yang beriman saja, muta'ammidan, dengan sengaja. Siapa yang membunuh orang beriman? Satu saja dia bunuh dengan sengaja, apalagi 6, satu saja dia bunuh, fajaza'uhu jahannam, maka balasan dia adalah neraka jahanam, walaupun dia sholat. Gak peduli Allah, walaupun dia sholat, mau pergi haji juga nanti misalnya, kalau dia belum bertobat kepada Allah, belum mengakui kesalahannya, dan belum mengaku kepada keluarga yang terbunuh bahwa dia yang membunuh, belum bertobat, balasannya neraka jahanam. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, kekal di dalam neraka jahanam. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa a'addalahu, dan Allah telah menyediakan untuknya azaban azima, azab yang besar. Jadi dari ayat ini kita dapat pelajaran, kita jangan sampai membunuh orang, jangan. Apalagi yang kita bunuh orang beriman, orang baik-baik. Kalau polisi membunuh penjahat nggak apa-apa. Harusnya polisi itu membunuh koruptor. Aku tuh punya kerabat kerja di KPK. Aku bilang sama istrinya, tuh suami kamu itu suruh dia, kalau ada orang sudah terindikasi, sudah tercuriga, sudah ada bukti, 2 bukti yang nyata koruptor, tembak aja sudah. Kayak zaman Petrus dulu itu loh. Pokoknya koruptor tembak, lagi makan di restoran tembak, judet, lagi naik mobil judet, tembak, judet, gitu aja sudah. Pengennya aku kayak gitu tuh. Lawasan kalau di pengadilan tuh. Tembak aja kayak zaman Petrus dulu tuh. Kalau dulu zaman Petrus dulu yang ditembak itu gali-gali, kalau orang Solo bilang gali, preman-preman. Kalau preman-preman yang miskin dia berbuat jahat karena kemiskinannya, dia kemudian enggak peduli lagi pada dosa. Ini orang sudah sugih Pak, mau kepengin tambah sugih lagi, mendolimi orang banyak lagi, mau tembak aja, kelawasan di pengadilan, tembak judut gitu. Kalau aku jadi polisi kalau boleh, gitu kan itu. Nah, tapi nggak boleh masalahnya, ya. Dia harus pakai prosedur hukum, kelawasan tuh akhirnya nanti bebas itu, ya, bebas, hartanya tetap banyak. Ya, undang-undang pemiskinan belum di RUU pemiskinan harta koruptor belum diundangkan ini, belum disahkan di DPR. Enggak tahu nih kenapa mereka belum mengesahkan undang-undang penyitaan harta apa namanya itu, ya? Perampasan aset kekayaannya itu loh. Nah, dirampas untuk negara gitu. Kenapa sih lawas banget itu? Ya karena yang di atas rupa-rupanya banyak Pak yang ketakutan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu bukan urusan kita ya, tapi kita jadikan itu sebagai pelajaran. Kita jangan menjadi manusia yang seperti itu. Jadilah kita manusia menjalani hidup ini apa adanya. Allah memberi pada kita sehari penghasilan misalnya 10.000, ya sudah 10.000 itu
Adalah orang bekerja 10.000 sehari. Gak ada ya? 50.000 ada? Ada. Kalau kerja sebagai tukang batu, tukang kayu berapa? Berapa Pak Nanang? 200. 200 Pak ya? Ya kasihan juga sebetulnya ya. Padahal kerjanya berat loh. Bikin bangunan. Tapi kalau sehari 200, 10 hari 2 juta. 40 hari kalikan 4. Tapi tenaganya berat itu. Aku nggak bisa jadi tukang Pak. Aku bisanya nyuntik, ngasih resep. Dapat 200. Nah, sama dengan kerja 1 hari orang. Astagfirullahaladzim. Makanya kalau aku dapat itu uang yang aku cari enggak untuk saya, untuk banyak orang yang jadi tanggungan saya. Ya, jadi ya saudara diberi oleh Allah rezeki berapapun diterima, diatur yang baik, jangan sampai kekurangan, jangan sampai hutang. Kalau kurang minta sama Allah, jangan minta sama saya. Saya enggak punya, saya bukan ATM, bukan bank yang bisa dimintai uang kapan saja. Sama setiap orang ini punya keperluan sendiri-sendiri. Jadi ya sudah kalau kita kurang minta sama Allah, ya Allah kurang ini ya Allah, nggak cukup. Kalau kurangnya betul-betul kurang, ya nanti Allah akan kasih. Tapi kalau kurangnya sampai yang nggak bisa ngatur, dapat belanja bulanan tanggal 1, hasil penghasilannya misalnya 1,5 juta tanggal 1 terima gaji. Tapi sebelumnya dia sudah utang dulu di warung sini, ini utang ini. Akhirnya 1,5 juta untuk bayar utang habis. Nah, terus hidup berikutnya pakai apa? Ya, pakai ludah. Astagfirullahaladzim. Makanya jangan utang, jangan. Aku utang itu hanya boleh bagi orang yang terpaksa. Dan hanya 3 orang yang boleh berhutang, lainnya nggak boleh. 3 orang itu siapa? Nanti lain kali disampaikan ya. Yang penting sekarang nasihatnya jangan berhutang gitu aja. Nah, sudah? Ini tadi ayat berapa nih? 93. Kita jangan membunuh orang loh ya. Nah, yang saya omongkan tadi kan cuma berandai-andai. Kalau saya polisi gitu dan diberi hak oleh hukum untuk boleh membunuh koruptor, tak tembaki kabeh itu. Jedat gitu ya. Tapi karena saya bukan, saya tuh nembaknya pakai jarum suntik aja. Jerut gitu. Ya, terus sekarang ayat 103 itu penting juga, tapi 104 juga penting, tapi kita lewati dulu 114. Tapi waktunya sudah habis. Nanti insya Allah besok kita lanjutkan. Untuk hari ini sekian aja dulu. Kita berdoa untuk saudara kita yang sedang sakit dimanapun mereka berada, baik yang di rumah sakit maupun di rumah, dan juga saudara-saudara kita dan diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa nura wa rahmah wa dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman. Allahumma fil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma fil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma fil marda minna wa min jami'il muslimin. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami semuanya ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kerabat kami semuanya ya Allah. Berilah kami semuanya petunjuk-Mu ya Allah. Berilah kami petunjuk jalan yang benar, jalan yang lurus dalam kehidupan ini ya Allah. Berilah kepada kami semua kesehatan dan kekuatan, dan sembuhkanlah penyakit-penyakit yang sedang kami derita. Berilah kami semua kemudahan dan kemudahan dalam segala urusan kami, baik urusan rumah tangga, urusan dunia maupun urusan akhirat ya Allah. Ampunilah pula dosa dan kesalahan istri-istri kami, suami-suami kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, dan semua keturunan kami, dan juga handatolan kami, dan juga semua muslimin ini ya Allah, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia sana ya Allah.
Berilah perlindungan kepada mereka yang teraniaya. Lepaskanlah penderitaan mereka ya Allah. Tolonglah mereka dengan kekuasaan-Mu dan kekuatan Engkau ya Allah. Berilah kesehatan dan kekuatan kepada istri dan anak-anak kami. Berilah mereka kemudahan dan keberuntungan dalam hidup mereka. Jauhkan mereka dari kesyirikan dan kemaksiatan dalam segala urusan mereka. Berilah mereka semua kemudahan dalam urusan rezeki mereka, dalam urusan jodoh mereka, dalam urusan sekolah mereka, dalam urusan kuliah mereka, dalam urusan pekerjaan mereka, dan dalam urusan rumah tangga mereka. Ya Allah, lindungilah mereka dan kami semua dimanapun berada dari kejahatan seluruh makhluk Paduka ya Allah. Hanya kepada Paduka kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada Paduka kami mohon pertolongan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.